Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Bincang Kesehatan yang hadir setiap akhir pekan. Seperti kita ketahui, tanggal 1 Desember 2025 lalu kita memperingati Hari AIDS sedunia. Nah, bagaimana penyakit atau virus HIV AIDS ini perkembangannya seperti apa di Palembang dan khususnya di Sumatera Selatan? Yuk kita akan bicarakan bersama dokter yang telah kami undang ke studio kami. Tema kita adalah berani tes, berani lindungi diri menuju eliminasi HIV dan AIDS dan IMS tahun 2030. Kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Dr. Indri Widiasari, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetik atau disingkat SPDVE. Beliau adalah anggota bidang pendidikan dan pelatihan ID Cabang Palembang. Assalamualaikum Dr. Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo Tribuners, salam kenal. Terima kasih Dok atas kehadiran di studio hari ini. Dok, kita baru saja memperingati Hari AIDS sedunia yang tahun ini mungkin sejak diperingati tahun 1988 kalau saya tidak salah ya Dok ya. Nah, tema kita yang kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan adalah berani tes, berani lindungi diri menuju eliminasi HIV, AIDS, dan IMS tahun 2030. Nah, dokter boleh berikan tanggapan apa sih makna dan tema dari Hari AIDS dunia kita tahun ini? Baik. Untuk temanya sendiri ya, di sini dikatakan berani tes, berani lindungi dari HIV dan IMS. Nah, dari Kementerian Kesehatan sendiri mengatakan bahwa harapannya di tahun 2030 kita sudah melakukan eliminasi terhadap penyakit dari AIDS ini, eliminasi dari kematiannya, eliminasi dari diskriminasi, dan eliminasi dari proses penularan HIV dan AIDS tersebut. Serta diharapkan mencapai target 95% pasien HIV itu mengetahui statusnya terhadap dia memiliki virus di dalam tubuhnya, sehingga dia memiliki kemauan untuk mengobati diri. Diharapkan 95 orang yang tahu bahwa dirinya sakit ini memiliki kemauan untuk pengobatan, sehingga viral load atau virus yang di badannya ini bisa ditekan dan tidak menularkan ke orang lain lagi. Seperti itu. Dok, mungkin kita sebelum bicara lebih lanjut tuh pengen tahu dulu apa sih beda HIV dan AIDS. Mungkin dokter boleh terangkan sedikit. Ya, betul. Banyak yang bingung ya. Apa itu HIV? Kok garis miring sering, AIDS iya, gitu ya, sering ditulis HIV garis miring AIDS ya. HIV itu adalah nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi memang virus yang menyebabkan gangguan kekebalan tubuh ya, di mana AIDS ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome, itu adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat virus HIV itu. Jadi memang sudah berupa tahapan berat dari penyakit yang disebabkan virus HIV ya. Seperti itu. Jadi memang jenjangnya gitu Dok ya, kalau sudah kemasukan HIV itu kan nanti ujung-ujungnya adalah penderita AIDS, ya. Gitu, Dok, ya. Betul, bila tidak pengobatan ya. Nah Dok, bagaimana kondisi epidemi HIV AIDS dan tentu juga IMS, infeksi menular kelamin, apa tuh Dok? Seksual. Oh, IMS. Infeksi menular seksual di Indonesia, Dok. Baik, data terakhir yang saya lihat tahun 2024 di Indonesia ya, khususnya itu HIV sendiri ada kisaran 35.000 kasus. Ini termasuk apa Dok dibandingkan dengan negara lain?
Ya, masih termasuk tinggi karena kita Iya. kan merupakan negara dengan Popularitas penduduk terbanyak juga iya, ya di dunia. Jadi untuk kasus AIDS-nya sendiri kisaran 20.000 ya. Untuk Sumatera Selatan Ya. tahun 2024 datanya itu kisaran 300 orang yang mengalami infeksi HIV. Dan yang terkena AIDS itu kisaran 110 orang. Ya, jadi memang ada kecenderungan untuk Sumatera Selatan ini di luar dari 10 besar nasional ya untuk itu provinsinya. Mungkin yang terdata ya, Dok? Yang terdata tapi ya karena virus ini kan tentu banyak yang takut melaporkan, itu tadi karena malu, sehingga memang masih belum berani untuk mencari pengobatan diri. Makanya kita itu. ngomongin ini, Dok, ya, supaya kita bisa mencegah terjangkitnya HIV dan AIDS. Nah, Dok, faktor risiko apa saja yang sering tidak disadari masyarakat sehingga meningkatkan kemungkinan tertular IMS yang menjadi pintu masuk HIV dan AIDS ini, Dok? Baik, untuk faktor risiko sendiri sebenarnya penularan penyakit IMS ini pasti disebabkan oleh beberapa faktor ya, misalnya karena bergonta-ganti pasangan ya, bisa juga karena narkoba, terutama narkoba suntik. Penggunaan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik karena kan bergantian ya, tidak steril seperti itu, dan juga bisa juga tertular dari donor darah ya, tapi ini biasanya sudah deteksi lebih lanjut ya jarang ya seperti itu. Jadi memang utamanya sendiri terutama untuk infeksi menular seksual dari hubungan seksual, terutama pada pasangan yang beresiko seperti itu. Ya, artinya, Dok, tapi ada juga penderita yang tertular dari yang mungkin katanya yang tidak berdosa, tahu-tahu dia tertular, itu bisa gimana, Dok? Betul ya, untuk pasangan yang tidak tahu bahwa pasangannya ini memiliki infeksi menular seksual, tentu bisa tertular, merasa tertular risiko. Dan karena gejalanya mungkin dirasa tidak dominan, tidak menimbulkan gejala yang berat ya, jadi dirasakan biasa saja sampailah terjatuh dalam tahap sudah menjadi kumpulan gejala AIDS tadi ya, sehingga sudah timbul ruam sampai diare berulang, sampai timbul adanya gangguan daya tahan tubuh yang berat, baru ketahuan bahwa dia terinfeksi seperti itu. Nah, cara tertularnya, Dok, ini kan banyak stigma dan diskriminasi terhadap ODA ya. ODA itu orang dengan HIV AIDS. Itu kan katanya lewat udara, lewat sentuhan. Padahal itu sebenarnya tidak benar. Seperti apa, Dok? Boleh Dokter kasih tahu? Kalau untuk penularan sendiri tidak tertular melalui sentuhan, ciuman misalnya ya, atau dari toilet, misalnya penggunaan toilet bersamaan, tidak menular ya kalau untuk HIV sendiri. Karena tadi ditularkan melalui cairan sperma ya saat berhubungan seksual, cairan vagina maupun juga dari darah seperti dan darah itu. Ya. Betul. Oke, berarti kalau air liur enggak ya, Dok? Iya, tidak. Bertukar makanan enggak ya, Dok ya? Tidak apa. Nah, tadi, Dok, untuk salah satu kita mencegah HIV dan AIDS ini adalah tes sejak dini, berani. Sesuai tema kita, berani dari awal untuk memeriksakan diri. Nah, seperti apa itu, Dok? Baik, untuk pemeriksaan sendiri ya, biasanya bisa dilakukan di vaskes tingkat 1, baik di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit, di mana ada pemeriksaan antibodi terhadap HIV. Ada namanya rapid test ya, di mana bisa dilakukan secara cepat ya. Dan terdeteksi virusnya itu kisaran sampai 3 bulan setelah kontak ya. Nah ini mungkin sedikit ambigu juga ya. Kadang biasanya kurang dari 3 bulan belum terbentuk antibodi sehingga bisa menunjukkan negatif ya. Dia sehat-sehat saja palsu. Kayak gitu, Nah ini ya, jadi memang harus diperlukan pemeriksaan ulang ya.
untuk pemeriksaan rapid test sendiri ya, meskipun pemeriksaan ini yang gampang ditemukan dan dilakukan ya. Pemeriksaan lain bisa juga pemeriksaan PCR ya untuk menilai viral load dari virusnya ya. Namun tentu tidak semua fasilitas kesehatan memiliki pemeriksaan ini ya. Jadi memang untuk screening awal bisa dilakukan di Vaskes, ya di Vaskes 1 ya, itu ya, kalau di Vaskes BPJS 1, ya. Dok, siapa aja dok yang harus segera memeriksakan ini dok, yang berani ya? Ya. Maksudnya kan tidak semua Betul. golongan masyarakat ya dok? Betul, betul. Seperti apa dok? Untuk yang harus diperiksa itu terutama yang memiliki risiko ya, dia merasa sering berganti pasangan, terutama seksual aktif lah ya, itu minimal dilakukan pemeriksaan per 3 bulan ya. Selanjutnya pasangannya ya. Diharapkan dilakukan pemeriksaan juga ya. Selain itu juga untuk ibu yang mau melahirkan ya, ibu hamil itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Terkhusus untuk ibu hamil sendiri ada programnya seperti pemeriksaan triple elimination, yaitu HIV, sifilis dan hepatitis B. Ya, ada itu ya dok? Betul, ada untuk program Puskes. Semua itu ibu hamil ya? Yang mungkin misalnya dia memang dari awal memeriksakan di puskesmas betul, gitu ya? Pasti dapat. Iya, dilakukan pemeriksaan itu. Bagus tuh. Iya, jadi sampai melahirkan dia sudah bisa dicegah ya, mengetahui kondisinya dan bagaimana nanti selanjutnya pada saat melahirkan, apakah misalnya harus dengan tindakan SC kan seperti itu, dan bagaimana bayinya setelah dilahirkan, diobservasinya berapa lama seperti itu. Itu karena sudah ASI harus juga salah satu ini ya dok, maksudnya yang menularkan ya, penular ya. Sebenarnya untuk ASI sendiri kan steril, namun pada saat bayi disusui ya, apabila pada pertama kali menyusui biasanya mereka sering menggigit puting, itu kan bisa menimbulkan luka. Sehingga dapat menyebabkan risiko penularan dari luka tersebut. Itu sebenarnya betul, dok, ya? Bukan dari ASI-nya sebenarnya. Untuk ASI sendiri steril ya, tapi untuk cara menyusuinya ya lebih berisiko. Jadi memang disarankan untuk penggunaan sufor ya pada bayi yang terlahir dari ibu yang memiliki HIV seperti itu. Betul. Nah dok, terus apa saja jenis tes HIV-nya dok? Mungkin bisa diulang kembali. Oh iya, baik. Untuk pemeriksaan HIV ini ada pemeriksaan antibodi seperti rapid test ya, pemeriksaan PCR ya untuk menilai virus viral load-nya ya seperti apa. Juga ada juga pemeriksaan antigen ya. Namun biasanya kita lebih mengenal rapid test serta pemeriksaan PCR ya, seperti itu. Ya, oke dok. Kan kendala tentang kita ingin mengeliminasi penyakit ini adalah ada rasa malu, takut ketahuan orang lain, kan gitu dok ya, manusiawi lah itulah. Iya. Ya, nah apa nih cara kita mungkin dari ID untuk mensosialisasikan supaya berani tes ini dok? Betul, betul. Ini penting ya karena memang kita harus menyadarkan dulu pentingnya pemeriksaan ini ya, pentingnya pemeriksaan, pentingnya mengeliminasi penyakit ini agar tidak menyebar ya. Jadi dari ID sendiri melakukan edukasi dan kampanye terutama di fasilitas kesehatan seperti di puskesmas ya, di klinik maupun di rumah sakit untuk harapannya pasien ataupun keluarganya ya, keluarga yang mengikuti kampanye tersebut bisa mensupport anggota keluarganya ataupun kerabatnya yang memiliki risiko, disarankan ayo berobat, ayo tes gitu ya, karena ada risiko seperti itu sehingga target eliminasi dari Kementerian Kesehatan bisa dicapai. Namun ini juga perlu dukungan dari berbagai pihak, misalnya dari
aktivis peduli HIV ya, terutama di Sumatera Selatan Komunitas ya, ada komunitas biasanya seperti itu. Ditambah juga dari layanan kesehatan ya yang memadai, dan juga dari peran keluarga. Peran keluarga itu penting ya untuk mensupport berlangsungnya pengobatan, terutama pengobatan HIV ini kan seumur hidup ya, sehingga memang support keluarga itu penting, dan juga untuk menaikkan nilai percaya diri mereka kembali ya, karena setelah tertular umumnya kan pasien ini merasa rendah diri, malu ya, serta juga dianggap nanti karena dianggap menularkan, jadi dijauhi seperti itu. Ada diskriminasi ya, ada stigma buruk ya. Jadi itulah peran yang kita harapkan dari berbagai pihak untuk bisa mempush mereka seperti itu. Padahal bisa hidup, Oda ini bisa hidup normal ya dok? Betul. Ya? Maksudnya kalau tadi sesuai minum obat sesuai aturan. Jadi, gitu dok ya? Betul, ada literatur yang mengatakan apabila pasien yang positif HIV mengkonsumsi pengobatan ARV itu bisa memperpanjang umur sampai kisaran 32 tahun. Namun bila dia tidak mengkonsumsi sama sekali, kisaran 9 tahun bisa terjangkit AIDS dan kematian seperti itu. Itu obat-obat udah di cover BPJS atau di mana? Oh ya, obat di puskesmas bisa tersedia ya. Jadi memang Oda ini memang harus didampingi dok ya tadinya, karena kalau dia bergerak sendiri kan itu tadi dok, mungkin dia malu, mungkin dia merasa gitu ya. Oke dok, nah seberapa akurasi dok dari yang tes-tes kita tadi dok, dan kerahasiaannya tuh seperti apa dok? Baik, kalau untuk rahasia tentu dirahasiakan, data pasien sendiri dirahasiakan ya. Hanya biasanya di puskesmas pun ada perawat khusus yang mendampingi pasien ini ya. Jadi memang tidak digabungkan dengan poli umum seperti itu ya. Kalau untuk akurasi sendiri itu tadi ya berdasarkan rapid test mungkin bisa diulang karena ada namanya Windows period ya, di mana dalam 3 bulan pertama bisa terjadi negatif ya, atau belum terjadinya antibodi dari pasien itu, sehingga tidak bisa terdeteksi, sehingga harus dilakukan berulang lagi ya seperti itu. Nah, namun kalau untuk gold standarnya pemeriksaan PCR itu bisa langsung terdeteksi kisaran 10-33 hari setelah paparan. Jadi bisa langsung terdetek dan hasilnya bisa dinilai berapa jumlah virusnya. Jadi itu di tingkat fase 1 pun sudah bisa dok ya? Untuk PCR belum, tapi untuk rapid test bisa. Ya biasanya di rapid test ini juga bisa dilakukan di misalnya tahanan ya seperti itu, untuk pemeriksaan screening. Terutama di lapas narkoba itu kan bisa diperiksa. Nah dok, kan salah satu pemicu dari virus HIV kalau saya baca nih dok, HIV dan AIDS itu adalah tadi IMS, infeksi menular seksual. Kan tuh macam-macam dok ya, IMS ada sifilis, ada donor. Nah ini seperti apa nih dok, kesehatan, gaya hidup untuk mencegah IMS ini dok? Betul. Tadi ya untuk penularan sendiri ya, sama secara umumnya sama karena berganti pasangan ya, terutama dengan pasangan berisiko. Selain itu juga akibat tadi bisa juga kontak dari darah ya. Tapi umumnya karena infeksi menular seksual pasti akibat penularan seksual ya, bisa parenteral maupun bisa dari anal ya atau oral seperti itu ya. Jadi yang harus diperhatikan tentu kita sarankan pasiennya selama pengobatan untuk abstinence dulu ya. Abstinence itu tidak berhubungan dulu, lalu selanjutnya B yaitu
be faithful, setia terhadap pasangan. Cukup satu pasangan saja. Selanjutnya penggunaan kondom, kondom ya. Jadi dikatakan bahwa untuk penggunaan kondom ini bisa menangkal hampir 100% penularan ya. Selanjutnya D itu drugs, dari obat-obatan, tentu saja sesuai dengan gejala yang dikeluhkan. Dan yang terakhir education, dari edukasi ya, bagaimana penularan agar ABCD. ABCD iya. Jadi untuk edukasi sendiri dijelaskan nih ya, biasanya mungkin ada yang coba-coba ya jadi ketagihan seperti itu kan. Jadi kita arahkan ya bahwa ini penyakitnya menular dan bisa untuk penyakit IMS ini berisiko 5 kali lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak memiliki gejala IMS sebelumnya tertular HIV ya. Itu jadi makanya memang pintu rentan. masuknya, Betul, makanya saling berhubungan ya antara IMS dengan HIV. Dok, kalau penderita IMS lumayan gini, Dok. Kalau di Indonesia, ada nggak data IMS? Kalau tadi kan data AIDS, HIV ya. Kalau IMS? Untuk IMS sendiri, ya tentu saja karena IMS ini kan banyak ya, banyak penyakitnya ya, antara lain gonore, sifilis ya, bakterial vaginosis biasanya yang terjadi seperti itu. Lebih besar. Betul, ya. Oke. Dan umumnya sering dikeluhkan ya, karena itu lebih cepat terdetek. Misalnya seperti gonore, 1 minggu setelah kontak dengan berisiko bisa menimbulkan gejala. Jadi memang lebih cepat terlihat, dok ini kok saya keluhannya kencing nanah gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah dok, mungkin tadi balik ke tes tadi dok. Betul. Mungkin tadi udah memberanikan diri nih tes ya. Iya. Nah tahu-tahu memang ternyata positif dok. Nah itu kira-kira bayangannya itu seperti apa dok? Penanganan awal hingga kemudian penanganan untuk pengobatannya dok. Baik, untuk penanganan awal tentu disupport dulu ya, ini ya, diedukasi bahwa jangan khawatir, saat ini ada obat meskipun tidak menghilangkan, namun mencegah agar virus bertambah lebih banyak di tubuh ya. Jadi tidak memang bertambah. Iya, betul ya. Jadi memang menekan ya jumlah virus yang ada di tubuh, karena kita tahu bahwa infeksi virus HIV ini menyerang sel darah putih ya, jadi kekebalan tubuh ya. Tidak untuk AIDS-nya, ya, betul, untuk AIDS-nya sendiri bisa sampai ada kanker ya. Jadi memang menekan kekebalan tubuh sehingga penyakit yang lain lebih gampang timbul seperti itu sel ya. darah putih itu kekebalan tubuh. Iya, jadi memang apabila tertular kita sarankan dia harus diedukasi juga dari makanannya ya, menjaga pola makan seperti itu, dan juga pengobatan harus teratur ya. Untuk pengobatan sendiri ada 3 obat yang harus digunakan, yaitu lamivudin, efavirenz, dan tenofovir ya. Biasanya 3 obat itu yang diberikan ya di puskesmas tersedia, sehingga itu rutin harus diminum. Iya, rutin. Sepanjang hidup betul, ya dok. Betul. Walaupun mungkin virusnya tuh beda-beda dalam tubuh ya dok. Betul. Dan itu tadi disarankan pengecekan per 6 bulan untuk menilai viral load-nya ya, dan CD4. Nah, CD4 itu kekebalan tubuhnya tadi. Ya. Nah dok, terkait kita mau bertekad untuk eliminasi HIV AIDS tahun 2030, 5 tahun lagi loh dok, nggak lama. Iya betul. Kira-kira optimis ya dok? Iya, harus optimis kita ya, harus optimis. Sebenarnya data saat ini baru 63% yang tahu statusnya HIV. Ya, jadi memang dari keseluruhan pasien HIV diperkirakan baru 63%. Jadi masih 30-an% lagi ya. Target kita. Ya. Betul, target kita dalam 5 tahun ini. Gitu. Ya. Jadi upayanya memang kerjasama semua pihak ya, tentu saja.
Jadi itu ya tadi ya dok ya. Jadi Iya. data tadi mungkin yang 35.000 tadi ya, Betul. itu dari 63% dari Betul, penyedap. hanya 63% saja ya Iya, dari iya. seluruh Nah, data. mungkin ini udah di ujung Betul. bincang kita hari ini. Nah, dokter mungkin apa himbauan dan ajakan dokter Ya. kepada Tribuners, mungkin siapapun yang melihat podcast ini, bagaimana kita berusaha untuk mencegah supaya HIV/AIDS ini tidak menular kepada banyak orang lagi, dok. Baik, Silakan, Dok. ya untuk keynote-nya ya. 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 Jadi harapan kita untuk sadar diri ya. Kita harus peduli terhadap diri apabila kita memiliki risiko tinggi menularkan atau risiko tinggi terkena, ada riwayat kontak seksual dengan yang berisiko atau memiliki penyakit infeksi menular seksual, atau juga untuk ibu hamil dan menyusui ya secara khusus ini untuk memeriksakan diri di vaskes terdekat karena sudah ada pemeriksaannya ya, untuk memeriksa apakah terdeteksi di badan kita sehingga pengobatan bisa segera dilakukan karena ini bertujuan juga untuk kelangsungan hidup jangka panjang, untuk mengurangi angka mortalitas dan juga mengurangi angka penularan ke sekitar kita, terutama pada pasangan. Iya. Itu Tentang saja. target kita eliminasi HIV Iya, dan AIDS itu, dok? untuk target 2030 harapannya kita bisa mencapai zero elimination ya, zero kematian, zero diskriminasi serta zero penularan untuk HIV. Iya. Berarti sebenarnya kita penderita HIV/AIDS itu nggak perlu susah hati karena obatnya kalau dikonsumsi Dikonsumsi secara teratur, insya Allah betul, tetap akan bisa hidup normal seperti biasa. betul, Yang betul. kita cegah Bisa adalah jangan ada beraktivitas. Iya. pasien-pasien baru, dok, Iya, ya. betul, Itu yang kita cegah. betul, Oke. betul. Demikian Tribuners, mudah-mudahan bincang kita hari ini bermanfaat dalam rangka kita memperingati Hari AIDS sedunia. Terima kasih Dokter Indri. Sama-sama. Lain kali kita bisa ketemu lagi, terutama kalau Iya. kita ngomongin soal kulit ya, dok ya. Boleh. Tentang Iya. kecantikan dan sebagainya. Oke, Tribuners, demikian perjumpaan kita. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.